panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di ruangan SDN Unan Super untuk melaksanakan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif khususnya di sekolah kita di SDN Unan Super. Yang kedua, sholawat salam marilah kita haturkan pada junjungan besar kita Nabi Allah Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru semua yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Di sini saya dan Pak Rizky tentunya yang kemarin sudah melaksanakan diajak Pak Lukin membuat kesepakatan kelas. Saya merasa lebih bersemangat untuk berbuat baik dan dipimpin. Terima kasih Pak Lukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kailila Wati Rahmatadi. Kelas saya 3B. Senang sekali diajak Pak Lukin membuat kesepakatan kelas. Saya merasa lebih bersemangat untuk berbuat baik dan disiplin. Terima kasih Pak Lukin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi juga mendapat tugas dari program kegiatan yang kami ikuti, yaitu program kegiatan guru penggerak, di mana di modul 14 ini kami memperoleh tugas untuk mengimbaskan atau mengeluarkan apa yang telah kami peroleh selama mengikuti pendidikan dalam guru penggerak ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yaitu budaya positif, Bapak Ibu. Tolong pasti bisa di slide selanjutnya. Ya, salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Lanjut Pak. Yang latar belakangi disiplin budaya positif adalah ini Bapak Ibu, yaitu dalam rangka membentuk karakter baik bagi murid, maka perlu dibangun sebuah budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Fakta murid melakukan kebaikan hanya pada saat di sekolah atau hanya pada saat di depan guru dan yang lainnya. Ketaatan pada peraturan yang mereka lakukan tidak berasal dari dalam hati. Kita sebagai guru harusnya berusaha menciptakan iklim pendidikan di sekolah yang mampu membiasakan seluruh warga sekolah, terutama peserta didik, anak didik kita, untuk melakukan budaya positif. Kalau kita mendengar kata budaya positif itu kira-kira yang terbesit di dalam benak pikiran Bapak Ibu guru itu apa ya? Kebaikan, kebiasaan baik ya Pak ya? Ya, kebiasaan baik. Jadi kebiasaan baik itu harus kita tanamkan sedini mungkin kepada peserta didik atau anak didik kita. Budaya positif adalah budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang
menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini akhir-akhir ini kata-kata profil pelajar Pancasila ini tentu sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu semua. Maka dari itu mari kita ini nanti kalau bisa monggo Bapak Ibu guru nanti mengikuti untuk daftar seleksi calon guru penggerak di tahap yang berikutnya. Pada tahap ini kan saya dan Pak Ski sudah mengikuti. Ini alhamdulillah Pak Sito juga sudah daftar. Nah, sudah lulus juga kemarin Pak Sito sudah ikut seleksi wawancara Pak Sito ya. Tinggal nunggu pengumumannya. Yang ini yang tadi pagi yang minta tanda tangan untuk daftar juga ada lagi Bu Eni. Bagus, nanti usahakan semuanya ikut ya, daftar semuanya. Harus semangat Bapak Ibu. Monggo Pak Rizky. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuan budaya positif. Yang pertama, membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua adalah menciptakan murid yang merdeka dengan disiplin. Yang ketiga, menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Konsep inti budaya positif ada 8 konsep Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Selanjutnya Pak. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pada gambar yang pertama itu berpusat pada siapa Bapak Ibu? Guru. Pada guru, berarti masih teacher center ya. Kemudian untuk gambar yang kedua, siswa berdiskusi untuk mengerjakan LKPD, berarti student center. Lanjut. Perubahan paradigma berorientasi pada guru, siswa sebagai objek belajar. Proses pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Tujuan utama menitik beratkan pada penguasaan materi pelajaran. Nah, ini harus kita ubah menjadi paradigma yang baru, yaitu berorientasi pada siswa. Kemudian siswa sebagai objek belajar. Proses pembelajaran terjadi di mana saja. Berarti tidak harus di kelas ya. Siswa bisa sekali-sekali diajak keluar kelas, jalan-jalan, diajak ke lapangan. Pertama kalau belum olahraga nggak mungkin di kelas Pak ya. Malah jarang di kelas. Tujuan utama pada pembentukan tingkah laku yang lebih luas. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa serta memenuhi kebutuhannya siswa berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan filosofi KHD Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu terdiri dari apa saja Pak? Gotong royong. Ya, gotong royong. Kemudian mandiri, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global, terakhir beriman, bertakwa kepada Tuhan dan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu harusnya yang pertama tadi ya. Harusnya beriman dulu, bertakwa, urutannya dari atas, tidak apa-apa, dibolak-balik. Ini kan student center, jadi saya ikut aja dengan sedaya. Aja pasti, monggo. Kemudian disiplin positif. Apa yang Anda pikirkan jika kita mendengar kata-kata ini? Disiplin. Tepat waktu, ya termasuk disiplin itu. Taat peraturan.
Hukuman bisa, disiplin, kalau nggak disiplin pasti di sanksi ya, betul, biasanya itu yang ada di pikiran kita itu. Lanjut Pak, coba. Nah, arti kata disiplin dulu Bapak Ibu. Menurut Dian Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik itu berarti dari dalam. Makna disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, tidak sama Bapak. Disiplin itu tidak sama dengan hukuman ya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau saat ini kan anak-anak itu melakukan kedisiplinan itu kan karena takut mendapatkan, tadi Pak Agus bilang sanksi, kemudian ada pasti hukuman karena takut mendapatkan hukuman. Nah, ini nanti pada kesempatan kali ini kita akan merubahnya. Jadi nanti anak-anak itu tidak akan dibuat takut lagi oleh hukuman atau sanksi dan sebagainya. Makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara yaitu bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Makna disiplin, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik, berarti dari dalam dirinya sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Lanjut Pak. Pengertian nilai kebajikan menurut beberapa teori. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, yaitu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Dian Dosen tahun 1998. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila.
Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini tadi yang kita kena dengan sanksi tadi ya Bapak Ibu. Kalau tidak disiplin akan kena sanksi, kena hukuman. Jadi itu anak-anak melakukannya karena motivasi eksternal, termotivasi dari luar, bukan karena rasa tanggung jawabnya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah misalnya begini, Pak Sobit nih, biasanya ini Pak Sobit kelas 1, kelas 6 itu, ayo nanti yang nilainya ujian ada yang dapat 100, dapat bonus 100.000 ya Pak biasanya. Nah itu walaupun itu bukan hukuman, tapi itu juga bukan internal, tapi bukan intrinsik tapi ekstrinsik, karena itu faktornya dari luar, bukan dari tanggung jawab dirinya sendiri. Karena ingin mendapat hadiah atau nomor 2 itu imbalan dari orang lain atau institusi. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Yang ketiga ini adalah motivasi internal atau motivasi dari dalam diri. Tujuannya disiplin positif. Lanjut Pak. Apa kebutuhan dasar manusia? Kira-kira itu kebutuhan dasar apa ya? Kebutuhan dasar anak kalau gitu. Kebutuhan peserta didik kita itu apa ya Pak? Bermain ya. Bermain. Yang bocah biasanya dapat ilmu. Bocah pintar gitu biasanya. Bocah sergem. Dapat uang ya, uang. Coba apa sih kita lihat Pak, lanjut Pak. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Lanjut Pak. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia berdasarkan choice theory. Menurut Dr. William Glasser. Yang pertama itu bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Nah, ramangan baik, son dinikmati kok, ya. Jadi kita makan itu untuk bertahan hidup, ya. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya ada atau tidak itu teman-temannya, maaf bukan teman-temannya, putra-putri bapak ibu itu di kelas ada yang dikucilkan atau dipencilke, tidak ada apa tidak? Ada ya. Nah, itu dia berarti tidak memperoleh itu salah satunya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan. Biasanya bocah ini kalau nggarap tugas atau disuruh mengerjakan PR itu merasa tidak bebas, merasa tertekan, itu berarti dia juga menginginkan itu kebebasan ya. Kalau melek bocah ya bebas gak dikono apa-apa ngono ya. Gak usah olahraga sih ini. Nek istilahnya anakku, Bu, istilahnya anak saya itu jangkos. Tadi pelajarannya apa? Jangkos ya. Sebenarnya ini ada jangkos ya. Omne agar Pak Sobek diklat keblura, anak-anak kuwi ramene rekan-rekan mulai. Ya Pak ya. Pak Sobek dia tahu Pak Sobek keblura. Yang di sekolah dia tahu, walah murid Pak Sobek wis sekolah rekan-rekan. Kemudian ada kesenangan dan penguasaan. Itu 5 kebutuhan dasar menurut Choice Theory oleh Dr. William Glasser. Lanjut Pak Rizky. Kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup, kebutuhan fisiologis, kesehatan, rumah dan makan, biologis atau reproduksi.
Kemudian reproduksi Pak Imam wis mesa masih berolahraga jenengan. Oh iya kira Bapak. Yang kedua penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki harga diri. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain, teman, termasuk tadi yang kalau ada anak dikucilkan itu berarti tidak mendapatkan kebutuhan dasar yang ini. Yang kelima, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Lanjut. Apa kaitannya dengan siswa kita? Kalau kita kaitkan dengan siswa kita ya seperti tadi salah satunya kalau ditinggal gurunya itu terus muncul karpe diri. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia bagi siswa jika tidak terpenuhi akan menimbulkan dampak permasalahan dalam kegiatan pembelajaran maupun psikologi siswa. Lanjut Pak. Nah untuk mengatasi tadi kita membutuhkan posisi kontrol guru Bapak Ibu. Nah posisi kontrol guru dan restitusi ini. Coba lanjut Pak. Miskonsepsi tentang makna kontrol menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian dari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berarti itu semuanya ilusi ya Bapak. Jian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Waduh, tidak kesenewai. Posisi kontrol yang menurut Jian Gosen, yang pertama penghukum. Nah ini senengane guru olahraga ya, penghukum. Biasanya kan ada bocah salah, hukum lapangan 10. Ngeri ya Bu ya. Jangan Pak ya, jangan menghukum yang membuat siswa itu trauma ya. Sebenarnya kapoknya gak gelem olahraga Pak. Kayak Bu Rini itu juga itu ada muridnya yang kalau jam agama katanya nggak pernah masuk. Kenapa kok nggak masuk jam agama Bu? Siswanya nggak masuk kalau jam agama. Buat dia mana kalau Bu Rini gini? Yang pertama penghukum, nada suara guru tinggi. Murid mungkin marah, dendam atau bersifat agresif, menyalahkan orang lain. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah, nada suara guru memelas, halus, lembut. Murid akan merasa bersalah, murid akan merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kemudian yang ketiga teman, kontrol sebagai teman. Nada suara akrab, ramah, dan bercanda.
murid akan merasa senang dan akrab dengan guru itu. Murid hanya mau mendengar guru tertentu. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Yang keempat, pemantau atau mengawasi. Nada suara datar, bahasa tubuh normal, berbicara sesuai dengan catatan dan fakta, memberi konsekuensi, menyesuaikan bila diawasi. Yang kelima, manajer, posisi manajer. Suaranya halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru membantu siswa untuk bertanggung jawab, mencari solusi atas masalah yang ada, kemudian menguatkan watak atau karakter anak siswa. Lanjut Pak. Yang pertama tadi penghukum ya, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu kata-kata Bapak Ibu, kalimat ya. Orang-orang yang menjadikan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Kelas 6, kelas 1 juga ada tadi. Mesti guru dewe senengane iki. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Menurut dia berhasil. Menurut pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berarti biasanya ibu ini. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Lanjut Pak. Kemudian posisi kontrol teman yang ketiga tadi. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Oh, kamu konsol. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Untuk posisi kontrol sebagai teman tadi, itu saya dulu punya pengalaman begini. Biasanya anak-anak itu cenderung dekatnya itu dengan guru olahraga. Tidak tahu kenapa, saya itu sudah pindah di 3 sekolah yang di sini tidak tahu, belum tahu ya. Itu guru itu dekatnya pasti yang dicari guru olahraga. Entah kenapa ya, punya trik apa itu guru olahraga kok bisa dekat dengan anak didiknya. Ngalem sih anak-anak itu kalau, ya betul Pak, di sini juga sama. Malah minta gendong. Malah minta gendong, ternyata di sekolah yang baru ini juga sama.
Kemudian lanjut Warsi, sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya akan seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Hukumannya apa? Seorang pemantau akan sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke dalam kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Sebelum lanjut ke restitusi, perkara sebentar Bapak Ibu. Saya agak pegel ini. Nah, di sini saya akan membagikan satu orang satu lembar kertas. Nanti yang paling depan akan saya perlihatkan gambar, kemudian menggambarnya pada kertas ini. Gambar sebisanya, bukan apa-apa. Kemudian setelah saya beri aba-aba, ditunjukkan pada orang yang di belakangnya, menggambar apa yang ditunjukkan oleh orang yang di depannya. Begitu sampai ke belakang ya Bapak Ibu.
kalian gambarnya. Itu buat diri sendiri ya. Jangan diberikan, diperlihatkan. Dengan gambar itu. Dan gambarnya. Iya, pilih saja. Di gambar. Iya, Pak. Di gambar. Salah satu saja yang pilih yang gambar. Ya, nanti yang belakang coba. Jangan diberi tulisan, gambar, jangan diberi tulisan. Gambar. Yang sederhana saja. Kalau sudah selesai, dan tunjukkan belakangnya pas. Terus digambar, ikut gambar. Diperlihatkan saja, jangan diberikan. Nah. Sudah. Tidak sesuai, tidak apa-apa, yang penting itu di pikiran panjenengan apa panjenengan gambar. Sekali-sekali Bu, biasanya kayak anak yang dikerjain. Ya sudah saja, langsung dilihatkan ke belakangnya. Sudah, yang paling belakang diberi tulisan apa itu namanya. Belakang. Mau diberi nama apa? Ya. Sudah, belum. Dan loh. Gambarnya apa, Bu? Tulisnya saja. Tulisannya saja. Oke, terima kasih untuk kita semua. Ini jawabannya. Tadi informasi yang saya sampaikan di depan apa sampai belakang apa? Ternyata masih fokus. Ini jawaban dari Bu Eni, kue ulang tahun. Kemudian Bu Tuti, kue tar. Kue utar ya? Tadi kembali ya Bu Eni tadi ya Bu Eni. Kemudian Bu Tuti, kue unta. Dan Mukis tadi jawabnya kue ulang tahun. Masih fokus semuanya berarti. Kita kembali ke materi sekarang. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen. Restitusi membantu murid
menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai sebelumnya. Kita telah belajar tentang teori kontrol. Belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam diri. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Lanjut Pak. Ciri-ciri restitusi. Ciri yang pertama yaitu restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang terakhir, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Lanjut Pak. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau dulu kita menyebutnya aturan. Sekarang tidak ada, kita rubah, kita ganti dengan keyakinan kelas. Ya sama, kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik, dari dalam diri. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus kita ganti menjadi keyakinan kelas? Mengapa? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Biasanya itu sebelum Pak, balik lagi Pak. Kalau tadi sebelum ada keyakinan kan kita menggunakan peraturan ya Pak. Seolah-olah kan kita mengatur siswa, menekan, mengharuskan siswa harus coba Pak Sobek peraturannya apa di kelas Pak? Kalau tidak mengerjakan PR, mengerjakan PR dihukum, mengerjakan PR 2. Kemudian datang harus tepat waktu. Jam berapa Bu? Setengah 7. Datang harus jam 7. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan. Tidak boleh dilarang membuang sampah. Ya. Itu nanti kita ganti menjadi kalimat positif. Betul. Nanti kita ganti jadi kalimat positif. Itu nanti menjadi kesepakatan atau keyakinan. Lanjut Mas Ki. Nah, sudah tidak sabar ini betul tujuan. Tujuan dari keyakinan kelas
mewujudkan merdeka belajar pada anak, dan anak akan diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan, serta menuangkan ide, pendapat dan juga gagasan mereka secara terbuka serta demokratis. Mewujudkan disiplin positif kepada anak yang kemudian akan menjadi budaya positif di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa adanya tekanan. Membentuk karakter yang positif pada anak melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, yaitu guru dan murid. Menumbuhkan adanya semangat belajar kepada anak. Ini adalah tahapan-tahapannya Bapak Ibu, yaitu dalam menyusun keyakinan kelas. Tahapan menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, munculkan peraturan kelas. Jadi tadi Bapak Ibu sudah menyebutkan peraturan yang ada ya. Tadi ada dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh datang terlambat, kemudian tidak boleh mencontek, jika tidak mengerjakan PR akan dihukum. Itu dimunculkan dulu, dimunculkan pada anak. Kemudian kita mengubahnya, kita ubah menjadi kalimat positif seperti Bu Tuti tadi, betul. Ya, tidak boleh kata-kata yang dilarang, itu tidak boleh, kita ubah ya. Mengubah peraturan kelas menjadi kesepakatan kelas. Kemudian yang terakhir merumuskan keyakinan kelas. Lanjut Pak. Ini aturan yang ada di kelas 5. Dilarang datang terlambat, dilarang berbicara saat pelajaran, dilarang mengganggu teman, dilarang keluar masuk kelas seenaknya, nyoba metu bulas bius di kelas dulu. Ibis biasanya itu rombongan buang Indonesia. Di kelas 1 terutama itu biasanya rombongan. Iki harus didol nah dia dilarang mengambil barang milik orang lain, berarti tidak boleh itu. Dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang menggunakan seragam yang tidak sesuai. Stop saya Pak, biarkan dulu coba. Ini kalau kira-kira kalimatnya kita rubah jadi kalimat yang positif, yang nomor 1 itu jadi bagaimana Pak? Oh iya, datang tepat waktu. Yang kedua, mendengarkan pada saat pelajaran. Dilarang mengganggu teman. Nah, saling menyayangi bisa kita tampung dulu ya, saling menyayangi. Kemudian yang keempat, ya minta izin ketika akan pergi ke luar kelas atau ke kamar mandi. Dilarang mengambil barang milik orang lain. Ya minta izin. Mas aku pinjam rautan bensinnya, Mas pinjam pulpennya, Mbak pinjam uangnya, pinjam dulu 100. Yang lagi ngetren itu. Kemudian dilarang membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang menggunakan seragam yang tidak sesuai, memakai seragam sesuai. Nah, coba kita lihat Pak, kita cek. Ya, yang pertama betul ya tadi ya, datang tepat waktu. Yang kedua, memperhatikan guru saat pelajaran. Rukun, tadi yang ketiga rukun Bu ya, rukun, saling menyayangi rukun. Kemudian yang keempat, minta izin. Minta izin saat masuk dan keluar kelas. Kalaupun ada yang datang terlambat juga minta izin. Kemudian yang kelima, meminta izin saat meminjam barang milik orang lain. Yang keenam, membuang sampah pada tempatnya ya tempat sampah. Yang ketujuh, menggunakan seragam sesuai aturan. Lanjut Pak. Segitiga restitusi. Keyakinan kelas 5 tadi. Yang pertama, nilainya itu tadi kan datang tepat waktu, berarti itu nilainya menghargai waktu. Nah,
Kemudian tadi yang kedua mendengarkan ya, mendengarkan saat diajar berarti menghormati dan menghargai sesama. Kemudian yang ketiga, semua orang ingin belajar. Yang keempat, minta izin tadi ya, kalau mau keluar berarti sopan dan santun dalam bertindak. Tadi yang kelima, meminjam barang ya. Meminjam barang berarti kita menghargai barang milik orang lain. Kemudian buang sampah, cinta lingkungan atau peduli terhadap lingkungan. Yang ketujuh, menghargai diri sendiri. Lanjut Pak, segitiga restitusi. Nah, dari tadi pasti mungkin Bapak Ibu kemarin meskipun sudah disinggung Pak Rizky yang diseminasi hari Sabtu itu, masih ada yang belum ikut. Mungkin restitusi itu apa ya? Nah, restitusi itu Bapak Ibu seperti yang terpapar, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, ini bagian atau gambar segitiga restitusi itu ada 3 bagian. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, yang ketiga validasi tindakan yang salah. Yang pertama dulu, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru akan berkata, kita menggunakan kalimat ini Bapak Ibu untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Lanjut Pak. Kemudian tahapan yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Biasanya guru akan berkata, yang pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Lanjut. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Lanjut Pak. Sekian, terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi
penyampaian diseminasi budaya positif. Selanjutnya langsung saja mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Pak Khalid, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Izinkan saya ingin bertanya kepada Bapak Mas Lukin. Sudah kenal. Berkaitan dengan materi diseminasi budaya positif tadi yang telah dijelaskan oleh Bapak Mas Lukin, yang lengkap dan rinci sekali. Di sini saya ingin bertanya, apakah pentingnya budaya positif di sekolah? Terima kasih. Terima kasih Pak Khalid. Pak Supik, terima kasih. Apakah pentingnya budaya positif di sekolah? Menurut Bapak Ibu, penting atau tidak budaya positif untuk sekolah? Penting. Apa pentingnya? Iya, pembentukan apa? Moral, akhlak, pembentukan karakter. Ya, betul sekali. Jadi kita harus membentuk karakter peserta didik kita sesuai agar terwujud tadi profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus sejak dini menanamkan budaya positif pada anak-anak kita. Seperti itu Bapak Ibu. Apa sudah jelas atau mungkin? Ya, ada lagi mungkin pertanyaan? Ya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Tidak perlu kenalan, sudah kenal semua ya. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira itu apa saja yang termasuk dalam budaya positif di sekolah, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Budaya positif di sekolah tadi sudah kita sebutkan, banyak sekali budaya positif di sekolah. Coba Pak Rizky, tadi budaya positif di sekolah misalnya apa Pak? Budaya positif Di sekolah ya. misalnya itu adalah menghargai waktu. Iya betul, ada menghargai waktu. Kemudian apalagi tadi peduli kepada lingkungan. Kemudian menghargai diri sendiri ya. Terus menghargai orang lain ya, menghargai waktu, menghargai lingkungan, menyayangi teman. Banyak deh Bapak Ibu. Nah, kira-kira mau ada yang ditambahkan lagi? Untuk ya pasti. Terima kasih Pak Mas Lukin. Mohon izin menambahkan terkait pelaksanaan segitiga restitusi di sekolah kita. Kebetulan kemarin pada waktu saya melakukan diseminasi yang sama, ada salah satu wali murid yang menyampaikan terkait tindak lanjut dari penerapan segitiga restitusi di sekolah kita. Kebetulan kemarin Bapak Mas Lukin izin tidak bisa mengikuti karena sedang sakit. Ini kesempatan saya untuk menyampaikan secara langsung kepada Pak Mas Lukin sekaligus mengulangi pada Bapak Ibu guru yang lain bahwa dalam penerapan segitiga restitusi itu tidak menutup kemungkinan anak-anak akan mengulangi kesalahan yang sama, akan mengulangi apa yang telah dilakukan sebelumnya meskipun sudah mendapatkan arahan atau sudah menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Maka dari itu, dalam segitiga restitusi, selain mencari solusi, kita juga perlu menekankan adanya konsekuensi. Kalau pemahaman sebelumnya itu adalah hukuman, tapi dalam segitiga restitusi itu kita rubah menjadi konsekuensi. Jadi konsekuensi itu sudah disepakati oleh murid, sudah diketahui oleh murid, sehingga murid akan menyadari jika dia melakukan kesalahan, apa yang harus dilakukan, murid sudah memahami. Selain itu, perlu juga adanya pendokumentasian secara tertulis, secara literal,
kemarin permintaan dari wali murid agar dalam proses restitusi orang tua juga tahu, orang tua juga mengerti kesalahan apa yang sudah dilakukan oleh anaknya, alasan anaknya melakukan kesalahan itu apa, kemudian solusi dan konsekuensi yang ditawarkan oleh anaknya itu apa, sehingga nanti tidak terjadi miskonsepsi atau tidak terjadi salah paham antara orang tua dan juga wali kelas. Karena seperti kita ketahui banyak sekali kasus-kasus adanya guru yang dilaporkan kepada polisi karena adanya ketidaksinkronan antara orang tua dan guru. Kemarin wali murid juga bilang Pak Lukin bahwa pernah menangani kasus karena orang tua murid itu berada di Kalimantan, kemudian mendapat laporan dari anaknya, kemudian orang tua murid itu datang ke sekolah melaporkan guru yang melakukan tindakan kekerasan, dalam arti tanda kutip kekerasan, meskipun cuma pelan, dan akhirnya sampai ke ranah kepolisian. Setelah ditelusuri, ternyata anak itu sudah sering kali melakukan kesalahan yang sama. Konsekuensi yang sudah dibuat juga tetap dilanggar, tapi karena tidak ada pendokumentasian secara tertulis, jadi orang tua tidak tahu apa yang dilakukan anak, orang tua tidak tahu kesalahan apa yang dilakukan anak, sehingga namanya orang tua yang berada di posisi jauh dari anak merasa tidak terima, kemudian melaporkan ke kepolisian. Jadi mungkin itu Pak Lukin kemarin tambahan yang disampaikan dari wali murid kepada saya ketika melakukan diseminasi ini. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan ke Pak Mas Lukin sebagai pemangku kebijakan di SD 6 Sumber agar dapat memberikan arahan dan masukan kepada Bapak Ibu guru lain secara lebih valid dan juga secara lebih formal melalui pembuatan SK. Demikian Pak Mas Lukin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk Pak Rizky. Terima kasih sekali Pak Rizky. Kemarin memang saya tidak bisa mengikuti ketika panjenengan melakukan diseminasi. Kalau ada memang seperti itu masukan dari wali murid itu memang harus segera kita tindak lanjuti Pak. Soalnya apa? Kita akhir-akhir ini memang sering melihat kasus-kasus di TV itu orang tua siswa atau orang tua murid itu melaporkan guru. Itu karena memang kalau kita amati itu sebetulnya karena kurangnya komunikasi dari sekolah dengan wali murid, ya, antara sekolah dengan wali murid itu kurang komunikasi. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu menjumpai kasus ataukah memberikan restitusi, alangkah baiknya jika seperti yang dikatakan Pak Rizky tadi, kita mendokumentasikan pada tanggal sekian si A misalnya melakukan kesalahan apa, bukan melakukan kesalahan, melanggar kesepakatan apa, kemudian ditulis di buku gitu. Dan kemudian memberitahuan kepada orang tua. Betul, kita konsultasikan dengan orang tua, kita telepon dengan orang tuanya bahwa putranya di sekolah begini. Jangan tahu-tahu nanti anaknya di rumah madul sesuai terus dilaporkan malah ya. Jangan sampai seperti itu ya. Mudah-mudahan di sekolah kita tidak akan terjadi yang seperti itu. Ya, nggih. Makasih Pak Rizky atas masukannya. Nanti akan segera kita tindak lanjuti jenengan operatori ya, jenengan yang buat garis suratnya nanti saya tinggal tanda tangan. Nggih. Untuk selanjutnya monggo mungkin ada lagi. Masih monggo lagi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ingin bertanya tentang keyakinan kelas Pak. Kalau kelas saya itu keyakinannya insya Allah sudah terlaksana, cuma bagaimana caranya supaya kita sebagai guru dapat mengingatkan peserta didik itu untuk tetap konsisten melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Seperti itu.
Terima kasih Bu ini. Bagaimana supaya anak tetap istiqomah, konsisten melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati? Kita sebagai seorang figur harus memberikan, iya, ya kita nyontoni Bu, kita biasakan. Kalau pagi ya kita sambut anak-anak dari depan, ya. Terutama ini bu-ibu guru kelas 1, kelas 2 itu biasanya yang masih melakukan ini ya. Kita memberikan aksi nyata, contoh, betul. Jangan kita menyuruh, atau kalau kita memberikan contoh, otomatis anak-anak itu akan lebih mengena, akan lebih, wah, bu guru saja seperti itu, masa saya enggak ikut. Nah, menurut saya mungkin seperti itu. Atau mungkin ada yang mau menambahkan dari bu guru yang senior, Bukis mungkin mau menambahkan pengalamannya selain memberikan contoh. Ada mungkin? Ya, memberi contoh. Ya, jadi kita langsung pada aksi nyata gitu, memberikan contohnya, langsung tindakan, tidak hanya sekedar menganjurkan. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Sudah tidak? Sudah cukup? Alhamdulillah kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kegiatan pada hari ini saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih atas kebersihan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Bila ada salah kata dalam penyampaian kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azam, kelas 3B. Senang sekali diajak Pak Lukin membuat kesepakatan kelas. Saya merasa lebih bersemangat untuk berbuat baik dan dipimpin. Terima kasih Pak Lukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kailila Wenti Rahmatadi. Kelas saya 3B. Senang sekali diajak Pak Lukin membuat kesepakatan kelas. Saya merasa lebih bersemangat untuk berbuat baik dan disiplin. Terima kasih Pak Lukin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.